Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Dantes. Temanya hidup yang berbuah. Mari Pak Dantes. Baik, terima kasih lagu yang indah yang sudah kita dengarkan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami boleh belajar setia, walaupun di luar sana Tuhan ada merupakan hari libur, tetapi kami tetap setia untuk tetap berkebaktian dan berdoa syafaat pada sore hari ini. Demikian juga Tuhan, kesempatan yang baik, kesempatan yang indah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, di mana firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat. Buka mata hati dan pikiran kami. Ampuni kami agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita ingin mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sebentar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, kerangka di dalam bacaan firman tadi adalah Yesus sebagai pokok anggur yang nomor 1, kemudian orang percaya atau orang yang mengaku percaya. Di garis yang hitam ada ranting yang tidak berbuah. Kemudian tentang dia kemudian di perlakuan Allah adalah dipotong, kemudian dibuang dan dibakar. Itu yang tidak berbuah. Kemudian ada ranting yang berbuah. Orang percaya itu adalah rantingnya. Ranting yang berbuah nomor 3, kalau ada buahnya itu sedikit. Yang buah sedikit masih diproses lagi, diperlakukan Allah, dibersihkan. Supaya apa? Yang nomor 7 kembali lagi ke dalam nomor 8, supaya berbuah banyak. Nah, mereka yang berbuah banyak, ya, itu bahkan Allah memberikan satu otoritas kepada kita, minta apa saja maka Allah akan berikan. Dan Allah menyebut, mempredikatkan kita sebagai murid, sungguh-sungguh muridku.
Demikian gambaran kerangka ringkas daripada firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang dikasihi Tuhan, dari makna daripada kehidupan ini apabila memberi buah. Intisarinya, Yesus adalah pokok anggur. Tidak penting seberapa lama usia seseorang, seberapa panjang umurnya. Yang terpenting adalah apa yang dilakukannya selama masa hidupnya. Apakah ia memberikan buah? Tuhan menginginkan kita berbuah. Buah yang memperindah kehidupan dalam kerajaan Allah. Kita yang percaya, apapun latar belakang, juga ingin memiliki hidup menjadi berkat, ya, hidup yang membuahkan kebaikan bagi sesama, juga bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan? Kalau dalam perjanjian lama digambarkan bangsa Israel ini sebagai apa? Sebagai kebun anggur yang sedang digarap oleh Allah. Tuhan menuntut Israel berbuah, tetapi tidak berbuah. Kalaupun berbuah, buahnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Yesaya 5 ayat 2 mengatakan, "Ia, Allah, mencangkul, membuang batu-batunya, menanami dengan pokok anggur pilihan atau bibit unggul. Ia dirikan menara, jaga di tengahnya, agar pokok anggur ini terjaga, dan dia gali lubang untuk memeras anggur. Kemudian dinantikan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam." Nah, kira-kira seperti apa respon daripada Allah dengan dari kenyataan yang didapatkannya? Sudah dipersiapkan, diberikan bibit yang unggul, tapi ternyata buahnya asam. Ya, itu dalam perjanjian lama. Kalau di Yohanes 1:15 ayat 1 dan 2 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, ya, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah." Jadi bukan sekedar berbuah, tapi lebih banyak berbuah. Apa arti lebih banyak berbuah? Nanti kita lihat dalam bahasa aslinya dan terjemahan dari Alkitab ini. Yesus sudah mengasosiasikan dirinya dengan pokok anggur. Dan Bapa Allah adalah pengusahanya, tukang kebun. Nah, sifat alami adalah seperti pokok itu, ya, cuma besar, kuat. Ranting itu kecil, lemah, yang selalu membutuhkan kekuatan. Ranting itu adalah untuk satu alasan, yaitu untuk menahan ataupun menghasilkan buah atau tempat bergantungnya buah. Itulah ranting. Jadi kalau ranting yang tidak berbuah, Tuhan potong. Maknanya, ya, kemiripan daripada Yesus di sini kita melihat bahwa kita ada dan diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu untuk menghasilkan buah. Tidak ada alasan lain. Jika kita tidak menghasilkan buah, kita tidak berguna. Nah, itu yang dikatakan tujuan hidup, purpose of life. Dalam bukunya itu kita lihat tujuan hidup dirancang untuk kita adalah menjadi ranting yang menghasilkan buah. Tidak lebih, tidak kurang. Peran yang diminta dari kita hanya tetap tinggal di dalam Kristus. Jadi untuk berbuah kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Ukuran keberhasilan sebuah ranting dilihat dari apakah ada buah atau tidak di rantingnya. Kata ranting menjelaskan alasan tujuan kita diciptakan. Ya, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa setiap sikap atau tindakan seseorang ditentukan oleh tujuan hidupnya. Apakah tujuan hidupnya memberikan buah atau dia hanya untuk dirinya sendiri? Ya, untuk diri sendiri itu tujuan hidup kita, ya.
memang Allah dari awalnya sudah mempersiapkan kita untuk satu alasan, menghasilkan buah. Tujuan hidup yang menggerakkan. Bagaimana dengan tujuan hidup kita? Allah ingin kita memiliki tujuan hidup yang benar. Yesus menegaskan bahwa tujuan hidup kita dari semula adalah seperti ranting anggur menghasilkan buah. Kalau tidak seperti gambar ini tadi, ya, ranting yang dipotong kalau tidak menghasilkan buah, kebanyakan daun, kebanyakan gaya, ya, tapi tidak memberikan hasil. Ya. Itu lihat ranting yang tidak berbuah. Ada ranting yang tidak berbuah, ada ranting yang berbuah sedikit, dan ada ranting yang berbuah banyak. Yang tidak berbuah dipotong, dibuang karena tidak berguna. Yang berbuah dibersihkan agar ia berbuah lebih banyak lagi. Konsep produktivitas ini digambarkan di sini. Bukan cuma sekedar berbuah atau memberikan buah yang asam. Ya. Kepada ranting yang telah berbuah banyak, ada janji Allah bahwa apa saja yang dikehendaki akan diterimanya. Nah, yang dikasihi Tuhan, tukang kebun membersihkan ranting tidak hanya dari duri, rumput liar atau apa saja yang menghalangi pertumbuhan. Tetapi ia juga memotong pucuk, ranting yang panjang yang berlebihan. Ia membuang sesuatu yang berasal dari dalam diri kita, dari diri ranting itu sendiri. Dia memotong sebagian dari ranting yang sehat. Alasannya sederhana, menghemat bahan makanan, pucuk yang panjang yang akan menyerap lebih banyak makanan yang dipasok untuk pokok itu, untuk menghasilkan buah. Diharapkan makanan akan lebih banyak tersalur untuk proses pembuahan, buah yang lebih banyak lagi. Nah, dalam prakteknya di kebun ranting itu seringkali dipotong 20-30 cm, cukup disisakan 3-6 cm untuk menahan buah. Jadi porsinya lebih banyak yang dipotong, ya, lebih panjang yang dipotong. Kemudian firman yang membersihkan. Bagi buah bagi ranting yang menghasilkan buah, ya, sedikit, setiap dari mereka telah bersih. Mereka dikuduskan melalui kebenaran Kristus, dibersihkan oleh firman. Firman itu mengandung kuasa yang membersihkan karena bisa mendatangkan kasih karunia, menghapus kejahatan. Firman Kristus membersihkan seperti api yang membersihkan emas dari kotoran-kotoran yang menempel, supaya ada kemurnian, seperti seorang tabib atau dokter yang membersihkan luka, ya, dikorek, memang sakit, tetapi memang harus dikorek supaya dibersihkan dari penyakit. Jadi kita baru dapat membuktikan bahwa kita telah dibersihkan oleh firman saat kita menghasilkan buah yang membawa kita kepada pengudusan. Ya. Dibersihkan oleh firman, itu hanya firman Tuhan yang mampu membersihkan kita. Kita hanya tunduk dan taat. Kalau firman katakan, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata, dan juga lambat marah. Itu artinya apa? Allah sedang membersihkan telinga kita supaya kita cepat untuk mendengar, ya, agar mulut bibir kita lebih lambat mengolah, ya, berkata, ya, dan agar lambat untuk marah, agar hati kita untuk tidak cepat bergejolak. Itulah pembersihan yang dilakukan oleh firman. Nah, kalau ada firman yang menyinggung perasaan kita, itu berarti Allah sedang meningkatkan produktivitas kita. Jangan tersinggung. Oh, kalau kita tersinggung dengan firman,
firman itu Pak Pendeta itu sedang nyindir saya, katanya. Ini sudah salah sudah salah persepsi kita bahwa firman itu ya itu kebenaran yang tidak bisa diargue, diperdebatkan gitu. Tapi kalau apa kata firman, ikuti, taat, tunduk ya terhadap perintah, terhadap larangan. Ada banyak kata firman yang berkaitan dengan membersihkan diri agar kita lebih kudus. Pengudusan ini menjadi suatu proses yang terus-menerus. Memang kita tidak sempurna, tapi untuk menjadi sempurna. Ya, terus bergerak naik level, naik tingkat, naik kelasnya. Itulah proses pembersihan, pengudusan kita. Di firman Tuhan kita dikatakan berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Di sini Yesus berbicara tentang berbuah dan prasyarat untuk berbuah banyak. Apa buah itu? Seberapa banyak buah yang dimaksud? Ini tadi yang kita sebut berbuah itu. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh ranting. Buah itu enak, bergizi, menyehatkan, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan jiwa orang. Nah, buah bukan untuk dirinya, melainkan untuk dikumpulkan, dibawa oleh pemiliknya yang selanjutnya untuk dinikmati oleh orang lain yang membutuhkan. Masih belum kita dapat lebih apa lagi? Buah yang dimaksud di sini ya salah satunya yaitu buah kasih. Jadi kita diperintahkan untuk saling mengasihi, membagikan kasih itu kepada orang yang membutuhkan. Satu tipikal buah yang memerlukan karakter kita di dalam hidup diri kita, yaitu buah yang dikatakan dengan buah roh, ya, buah roh, bukan buah-buah roh. Ini satu kesatuan, ya, buah roh. Yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kalau bahasa Jawanya dikatakan katresnan, kabungahan, tentrem rahayu, sabar sare, ya, paramarta, kebecikan, satia, alusing bebudan ngemudeni diri. Ya. Ora ana angger-angger kang lawan bab-bab kang mengkonoiku. Ya, bisa bahasa Jawa sedikit. Ya. Jadi kualitas, ya, kualitas. Kita bicara tentang kualitas terhadap buah roh ini, ya. Bahwa kalau sabar, ya semakin sabar, semakin lebih tinggi lagi kesabarannya. Kalau menerima kenyataan dalam sukacita. Ya, kalaupun sakit, kalaupun pahit, tapi bilang nerimo ing pandum, ya, menerima dalam segala suasana, ya. Meningkat kualitas hidup itu, ya, itu membuat kemurahan, semakin lebih bermurah hati, ya, bermurah hati. Terutama kita juga bicara tentang penguasaan diri, kontrol kita untuk tidak cepat marah, tidak membenci, tidak lebih menghakimi dan sebagainya. Ini dalam kita bicara tentang buah roh. Ada juga bicara Tuhan bicara tentang buah pertobatan. Ya, firman Tuhan katakan buah pertobatan atau juga buah daripada jiwa yang dibawa. Seberapa banyak itulah kualitas, ya, yang kita bicarakan di dalam buah itu. Bukan cuma sekedar ya sabar, ya mengasihi, ya peduli, ya, tapi berkualitas. Kalau Alkitab versi King James menerjemahkan berbuah banyak itu dengan perkataan much fruits. Much, bukan many. Kalau many itu bisa dihitung. Tapi kalau much, ya, kalau bisa dihitung itu namanya kuantitas. Tapi kalau much fruit berarti kualitas buah, ya, kualitasnya yang lebih baik,
ya, kualitas ya. Itulah kesempurnaan. Kualitas bagi harus lebih tinggi, bukan sekedar berbuah atau berbuah asal-asalan. Jadi termasuk pelayanan kita. Ya, kita melayani, kita mendoakan bukan cuma sekedar berdoa, tapi ada kepedulian di dalam doa itu, ada empati di dalamnya, ada perasaan seperti penderitaan yang dirasakan. Ini di antaranya seperti itu. Berbuah memberi pengaruh yang luas terhadap lingkungan sekitar kita. Artinya bahwa kita berdampak. Kita juga diingatkan untuk tidak menghitung dan berpuas diri dengan jumlah, ya, kuantitasnya. Oh, saya sudah melayani ke sana ke sini. Ada banyak orang yang saya sudah doakan, bukan masalah banyaknya, tetapi kualitas ya yang memang betul-betul dirasakan, disentuh, ya, peduli. Ya, atau kalian diperintahkan untuk mengoptimalkan karunia. Ini dalam bahasa ekonominya begitu, mengoptimalkan supaya produktif, supaya efektif, ya, apapun yang telah dipercayakan kepada kita. Itulah kita yang dikatakan menjadi berbuah banyak. Ya, kualitas hidup kita. Dibersihkan, katairei, memangkas yang berlebihan, yang terlalu mewah, yang menghalangi kemampuan untuk menghasilkan buah. Ranting yang terbaik juga pasti memiliki cacat. Sesuatu yang harus dipotong dari diri kita. Misalnya pemikiran kita, keinginan kita, kecenderungan kita yang berlebihan, yang perlu dibersihkan. Kristus telah berjanji untuk melakukannya melalui firman, melalui roh, dan melalui pemeliharaannya. Dipangkas sedikit demi sedikit, dibersihkan, ya, ranting itu menjadi berbuah lebat, berbuah banyak. Jadi kita istilah menjadi kita itu bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Syaratnya ada orang percaya atau mengaku percaya, tetapi tidak lagi tinggal dalam Kristus, tapi tinggal dalam pokok yang lain. Seperti dari mengandalkan uangnya, hartanya, jabatannya, karirnya, statusnya, ada lain-lain. Orang yang demikian ini pastikan Yesus tidak akan didiaminya. Dijamin tidak akan berbuah, dibuang kering dan dibakar. Mereka yang menempel pada Kristus melalui selembar kertas pengakuan lahiriah, ya, saya orang Kristen, tetapi tidak kelihatan. Ya, pokok itu dilihat dari buahnya, bukan dari banyaknya daun. Ya, orang percaya tidak berbuah adalah orang yang tidak setia, hanya mengaku-ngaku, tidak lebih daripada itu. Kita mesti bergantung, bersandar kepada Tuhan, diam dalam Tuhan, dan bukan kepada yang lain. Abide in me, tinggal di dalam Kristus. Diam dan bertahan di dalam Tuhan. Itu makna dari kisah. Dan konsekuensi ataupun janji Allah kepada mereka yang berbuah banyak. Apa saja yang engkau minta, Tuhan berikan. Nah, apa saja? Bukan dalam pengertian di sini, ketika Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita akan melahirkan keinginan atau kehendak yang baru. Kehendak itu tidak lagi ditujukan demi kesenangan pribadi, demi kedagingan kita, tetapi berupa keinginan untuk kesenangan Allah, melakukan kehendak Allah. Nah, persekutuan kita dengan Kristus dipelihara melalui doa, melalui janji-janji Allah yang diam di dalam diri kita, siap untuk mengubah menjadi doa yang dipanjatkan sedemikian pasti dikabulkan. Kita akan mendapatkan perkenan Allah, sehingga semua doa kita akan mendapatkan jawaban damai sejahtera. Indah bukan? Bukti menjadi murid Kristus, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Apa saja yang diminta, menabur keintiman dengan Allah akan menuai apa saja yang diminta. Kalau kita melekat, kita tinggal, kita dekat, kita terhubung terus dengan Allah, apa saja yang diminta. Kualitas keintiman ini menentukan predikat sebagai
murid Kristus. Buktikan. Prove to be a disciple. Kamu adalah murid-muridku. Ya. Bukti daripada murid itu kalau kita berbuah. Dan bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Yang nomor 10 itulah predikat yang disandangkan, yang diberikan Allah kepada kita. Kamu adalah sungguh-sungguh muridku. Itu di dalam bahasa Alkitab versi sehari-hari. Baiklah kita menjadi murid Kristus yang memberikan buah di dalam kehidupan kita di dalam keseharian kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Berkati kami Tuhan Yesus. Berikan kami kemampuan untuk terus memproduksi, menghasilkan buah yang terbaik yang Tuhan berikan. Apapun yang talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami, apapun karakter yang sudah di dalam hidup kami, selalu diproses, dididik, disempurnakan agar menghasilkan buah yang terbaik, kualitas yang terbaik untuk kemudian keagungan Tuhan semata. Nama Tuhan dipuji dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.